186 cari tahu apa yang dia lihat. Setelah majalah itu dirilis, penjualannya melambung tinggi, langsung menuju rekor volume penjualan tertinggi Feng Shang selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, penggemar semua supermodel sangat mementingkan penjualan. Semua orang ingin membeli majalah untuk membantu idola mereka meningkatkan penjualan, sehingga volume penjualan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Angka penjualan ini dengan cepat memecahkan rekor beberapa tahun sebelumnya. Diketahui semua orang bahwa majalah cetak sudah lama kurang populer daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu karena semua orang lebih menyukai kenyamanan dan efisiensi versi elektronik. Sehingga mampu memecahkan rekor penjualan merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk edisi kali ini. Qiu Minxuan menghitung volume penjualan untuk Su Huixian dan menemukan bahwa banyak penggemar Su Huixian membeli majalah tersebut. Meskipun Anda hanya di sampul belakang, penggemar Anda masih sangat mencintai Anda sehingga mereka telah membeli banyak salinan untuk Anda. Qiu Minxuan menunjukkan datanya kepada Su Huixian. Mungkin Feng Shang akan memiliki catatan penjualan yang lebih baik jika Anda berada di sampul depan. Su Huixian hanya melihat catatan itu tanpa mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak penggemar yang dia miliki, popularitasnya masih belum sebanding dengan Lin Yu. Tapi dengan ketenaran yang dia kumpulkan selama beberapa tahun, masih mudah baginya untuk mengalahkan Su Bei. Setelah syuting, Feng Shang mengatur pelayaran 2 hari 1 malam untuk merayakan ulang tahun ke-20 dan keberhasilan penyelesaian pekerjaan semua orang. Pada hari itu, Su Bei naik kapal pesiar bersama semua orang. Itu adalah kapal pesiar ultra mewah yang disewa khusus oleh Feng Shang. Feng Shang juga mengundang banyak artis dan selebriti untuk naik kapal pesiar. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan seperti itu untuk mengenal lebih banyak orang di industri hiburan dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Ketika semua orang naik ke kapal, sekelompok orang akan turun dari lantai atas kapal. Mereka dipimpin oleh seorang pria yang sangat tinggi dan tampan, tidak lain adalah Lu Heting. Di belakangnya ada 2 pria berperut buncit. Salah satu dari mereka berkata kepadanya dengan cemas, "Tuan Lu, tolong tunggu. Kita bisa bicara tentang kerjasama lagi. Silahkan." Asisten Lu Heting menghentikan mereka untuk mendekatinya. Hari ini, tidak mudah bagi kedua bos untuk akhirnya bertemu Lu Heting. Tetapi karena perbedaan dalam negosiasi mereka tidak mencapai kesepakatan. Dan itu membuat Lu Heting kehilangan kesabarannya. Asisten mengikuti Lu Heting dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Lu, sebuah perusahaan majalah mengadakan acara di bawah ini. Orang-orang mereka sedang menaiki kapal sekarang, jadi mungkin Anda bisa turun sebentar lagi." Dia takut seseorang akan menabrak Lu Heting dan menyinggung perasaannya. Lu Heting berhenti sebentar, melihat ke bawah, dan melihat logo Feng Shang. Dia ingat bahwa Su Bei memberitahunya bahwa dia memiliki acara untuk dihadiri di Feng Shang, dan dia akan tinggal di sana selama 2 hari 1 malam. Bahkan, ketika dia pergi pagi ini, Gun Gun sangat enggan untuk melepaskannya dan melemparkan dirinya ke sofa dengan air mata di wajahnya. Lu Heting melihat melalui kerumunan dan menemukan wanita itu dengan mudah. Rambutnya yang tebal, berkilau, panjang, dan keriting yang diikat dengan santai menjadi sanggul memperlihatkan wajahnya yang cantik dan cantik. Itu sangat menarik. Dia terlihat bagus tidak peduli apa yang dia kenakan, jadi dia sangat menonjol dari keramaian. Bibirnya melengkung membentuk senyuman yang indah. Ekspresi serius yang biasa di wajahnya digantikan oleh kelembutan. Chen dan Wang, yang masih mengikuti di belakangnya, juga melihat pemandangan ini. Mereka ingin membujuknya untuk tinggal dan terus membahas masalah bisnis. Tapi jelas, mereka telah mengacaukan pekerjaan mereka, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Jadi ketika mereka melihat reaksinya sekarang, mereka juga mengikuti tatapannya, mencoba mencari tahu apa yang dia lihat. 187 kelemahan yang bisa mereka gunakan. Ketika Su Bei sudah setengah jalan, dia merasakan tatapan familiar di atasnya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan kebetulan melihat seorang pria, yang sedang menatapnya dengan senyum di bibirnya. Itu adalah Lu Heting. Dia tidak terkejut bahwa dia ada di sini karena dia tahu bahwa dia sering menemani Lu Weijian untuk menangani masalah bisnis. Itu wajar baginya untuk muncul di tempat-tempat seperti ini. Dia ingin menyapanya, tetapi dia ingat bahwa terlalu banyak orang dari industri hiburan ada di sekitar mereka. Dia tidak ingin mengungkapkan apapun tentang dirinya yang dianggap rahasia. Dengan pemikiran ini, dia mengedipkan mata padanya, dengan cepat menundukkan kepalanya, dan naik ke kapal dengan cepat, mengikuti orang banyak. Saat Lu Heting melihat Su Bei menghilang dari pandangannya, rasa senang yang menyebar di hatinya menghilang.
Matanya masih terpaku erat ke arah itu seolah-olah mereka membeku pada saat itu dia mengedipkan mata padanya. Tuan Chen dan Tuan Wang telah menyaksikan semuanya. Ternyata rumor tentang Lu Heting bahwa dia tidak tertarik pada wanita dan dia tidak pernah bersama wanita manapun tidak benar. Dia tertarik pada wanita, hanya saja dia belum menemukan wanita yang cocok untuk dicintai. Ini mungkin kesempatan bagus bagi mereka. Chen dan Wang melangkah maju untuk mendekati Lu Heting. Namun, asistennya tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara dengannya. Ketika semua orang dari Feng Shang sudah naik, Lu Heting masih belum turun dari kapal. Sebagai gantinya, dia bertanya kepada asistennya di sampingnya, Lu Hang, bisakah kita tinggal di atas kapal ini malam ini? Ya, Tuan Lu, di atas tidak pernah terbuka untuk umum. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Tapi kapal pesiar akan sedikit bising, dan itu bisa mempengaruhi istirahatmu. Tidak masalah, saya akan tinggal di sini malam ini, kata Lu Heting dengan anggukan. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Gun Gun, memberitahu bocah lelaki itu bahwa dia tidak akan ada di rumah malam ini. Dia melakukan hal yang hebat. Selain itu juga hal yang baik untuk Gun Gun jika dia bisa menikahi Su Bei sesegera mungkin, jadi Gun Gun seharusnya tidak keberatan, kan? Setelah mengirim pesan, dia berbalik dan kembali bersama Lu Hang. Chen dan Wang buru-buru mengikuti mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Heting tidak akan memperhatikan mereka untuk saat ini, mereka masih senang dia tinggal. Selama dia tinggal, mereka pasti akan memiliki kesempatan. Kalau tidak, mereka tidak tahu kapan mereka akan melihatnya lagi. Lu Heting jarang muncul di depan umum. Di seluruh industri, hanya beberapa orang yang pernah melihatnya secara langsung. Karena dia bersedia bertemu dengan mereka kali ini, itu tidak diragukan lagi memberi mereka otoritas dan prestise paling besar. Namun sayangnya, mereka tidak memanfaatkan peluang dengan baik. Dan sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Mereka bersyukur bahwa dewa memberi mereka obat. Mereka langsung memikirkan adegan tadi. Lu Heting pasti tertarik dengan bintang wanita yang naik ke kapal itu, jadi dia memutuskan untuk tinggal. Sebenarnya, mengetahui preferensinya adalah keuntungan bagi mereka. Lebih menakutkan jika mereka tidak tahu apa yang disukainya. Selama Lu Heting memiliki preferensi, dia juga memiliki kelemahan yang bisa mereka gunakan. Jika dia menyukai bintang-bintang, mereka akan terbang ke langit malam untuk mengambilnya untuknya. Tuan Chen dan Tuan Wang segera pergi untuk mencari tahu nama artis wanita yang baru saja dilihat Lu Heting. Su Bei memiliki wajah unik yang membedakannya dari wanita. Dia memiliki wajah kecil yang terlihat menawan dan indah. Tuan Chen dan Tuan Wang hanya membutuhkan daftar tamu perayaan 20 tahun Feng Shang. Kemudian mereka bisa mengkonfirmasi identitasnya. Ternyata Tuan Lu menyukai tipenya. Chen dan Wang sekarang tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang berikutnya adalah bagi mereka untuk mengambil tindakan yang efektif. 188 pantas mendapatkan judul. Su Bei tidak menyangka akan bertemu Lu Heting di sini hari ini. Namun, dia harus sibuk dengan pekerjaannya. Dia juga sibuk dengan perayaan itu, jadi mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu satu sama lain secara pribadi. LV San membawakan gaun Su Bei dan tersenyum meminta maaf. Su Bei, aku ingin meminjam gaun dari merek mewah internasional untukmu, tapi ternyata ukurannya salah, jadi aku harus menggantinya dengan merek lokal. Sejak Su Bei menyelesaikan masalah Luoli sendiri, LV San menjadi lebih sopan padanya. Merek internasional dan merek domestik sama saja, bukan? Selama gaun itu terlihat bagus untukku, aku tidak keberatan memakainya. Dan siapa bilang merek domestik tidak oke? Su Bei tidak peduli sama sekali. LV San menghargai keterbukaan pikirannya. Meskipun kamu tidak keberatan, orang-orang di luar dan di dalam industri hiburan selalu mengawasimu. Untungnya, Anda bukan protagonis malam ini, jadi tidak masalah apa yang Anda kenakan. Su Bei mengangguk. Dia lebih suka tetap low profile daripada menjadi orang yang pamer. Su Huixian, yang sudah berganti pakaian, tampak lebih bersinar. Sambil membantunya berganti pakaian, Qiu Minxuan berkata, gaun yang dikirim oleh Tuan Luo adalah edisi terbatas, dan belum dijual di pasar lokal. Tidak semua orang bisa membelinya. Dia sengaja mengeraskan suaranya agar Su Bei mendengarnya. LV San hendak membalas, tapi Su Bei meraih pergelangan tangannya dan berkata, LV San, tolong bantu aku dengan riasanku. Jika Su Bei marah setiap kali dia mendengar nama Duo dari mulut Qiu Minxuan, maka dia pasti akan marah sepanjang waktu. Dia tidak berpikir dia sepadan dengan kemarahannya bahkan untuk 1 detik. Pria seperti dia tidak pantas mendapatkan waktu dan emosinya. Dia tidak bodoh untuk marah karenanya. Ada terlalu banyak orang dan hal-hal dalam hidupnya yang layak dihargai dan dirangkul.
Setelah memastikan bahwa riasannya baik-baik saja, Su Bei, bersama dengan LV-san, muncul terlebih dahulu di acara tersebut. Lu Heting, yang berada di atas, telah merencanakan untuk mengirim Su Bei gaun yang lebih baik. Namun, pesan yang dia terima dari Jin Xiu membuatnya menyerah. Untuk saat ini, dia tidak mengambil tindakan apapun. Tidak masalah jika Su Bei mengenakan gaun murahan. Apa yang menunggunya adalah dandanan terbaik. Perayaan ulang tahun ke-20 Feng Sang sangat megah. Dekorasi tempat itu sangat indah. Musik yang menenangkan, disertai dengan langkah kaki dan tawa para tamu, membuat tempat itu sangat mewah. Begitu Su Bei memasuki aula, dia mendengar orang-orang saling berbisik. Feng Sang akan memilih nona dan tuan sempurna malam ini. Aku ingin tahu siapa yang akan memiliki keberuntungan seperti itu. Yah, itu bukan hanya kehormatan yang diberikan oleh majalah. Penghargaan ini juga penting dalam industri fashion. Orang-orang yang mendapatkan penghargaan ini akan mendapatkan dukungan terus-menerus dari merek-merek mewah di masa depan. Saya yakin Lin Yu akan menjadi tuan sempurna. Karena dia adalah cover boy edisi ini, penjualan Feng Sang meroket. Anda tahu, salah satu syarat untuk sukses dalam persaingan adalah kontribusi terhadap penjualan. Saya hanya tidak tahu siapa yang akan menjadi Miss Perfect. Ini terlalu sulit untuk ditebak. Para supermodel wanita terlihat hampir sama. Su Bei tidak terlalu memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Memenangkan hadiah akan tergantung pada banyak hal. Dia hanya seorang pemula, jadi dia tidak membandingkan dirinya dengan selebriti muda dan bintang film yang menjadi sampul tahun ini. Tetapi untuk Lin Yu, tentu saja, dia pantas mendapatkan gelar tuan sempurna. Saat Su Bei sedang melamun, sekelompok orang asing tiba-tiba masuk. Mereka dipimpin oleh Direktur Bai Zhen, sutradara selama syuting iklan Jin Xiu. Sekelompok orang mengelilinginya. 189 mereka telah jatuh cukup sulit untuknya. Seseorang segera berbisik, apa yang terjadi? Mereka tampaknya adalah orang-orang dari Jin Xiu, merek yang jarang berkembang di S-Country. Tetapi telah berkembang di negara-negara lain di Eropa dan Amerika. Kenapa mereka di sini? Saya mendengar bahwa Jin Xiu telah mengirim seseorang untuk membawa pakaian yang bagus ke sini malam ini. Ini adalah hadiah murah hati mereka untuk duta merek mereka tahun ini. Seluruh set pakaian dibuat dengan tangan dan dijahit oleh para penyulam yang paling terampil. Sutra dan berlian bertatahkan di atasnya. Ini sangat berharga, hanya kontributor paling berharga untuk penjualan mereka yang bisa mendapatkannya, kata seseorang yang akrab dengan situasi itu dengan suara rendah. Oh begitu, setiap orang yang mendengarnya tiba-tiba tercerahkan. Begitu Qiu Minxuan dan Su Huixian masuk, mereka mendengar tentang kehadiran Jin Xiu malam ini. Qiu Minxuan tersenyum dan berkata, "Selamat, Huixian. Anda kemungkinan akan mendapat berkah ganda malam ini." Su Huixian tidak percaya bahwa dia melakukan lebih baik daripada Su Bei selama penembakan Feng Sang. Namun, dia berpikir bahwa dukungannya terhadap Jin Xiu jauh berbeda. Setidaknya, dia bisa menikmati kehormatan malam ini. Ini akan memberinya aliran sumber daya yang stabil. Dia selalu berpuas diri, berpikir bahwa dia telah berkontribusi banyak pada keseluruhan penjualan Jin Xiu sebagai duta merek mereka. Tapi yang dia tidak tahu adalah bahwa data yang mereka dapatkan terbatas. Selain itu, Fan Yingfang dikeluarkan dari Jin Xiu dengan cepat. Jadi dia tidak punya cara untuk mendapatkan data yang sebenarnya sama sekali. Dia masih tenggelam dalam volume penjualan yang mereka banggakan di Weibo. Presiden, pemegang saham, dan pemimpin redaksi Feng Sang berpidato satu demi satu untuk memulai perayaan. Setelah memberikan beberapa penghargaan, akhirnya sampai pada acara utama yaitu pemberian Miss Enmer Perfect. Ini selalu menjadi puncak perayaan ulang tahun Feng Sang. Dan karena ini adalah tahun ke-20 mereka, tahun ini sangat spesial. Upacara pemberian penghargaan menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan jumlah netizen yang menonton siaran langsung saat ini telah mencapai puncaknya. Tuan rumah berdiri di atas panggung dan berkata sambil tersenyum, berikutnya adalah bagian yang kita semua tunggu. Kami akan memberikan penghargaan kami yang paling penting untuk malam ini. Apa kriteria untuk penghargaan ini? Pertama, kontribusi penjualan Feng Sang. Kedua, evaluasi popularitas dan karya seniman. Baiklah, saya akan mengangkat tabir sekarang. Pertama, mari kita berikan penghargaan kepada Mer Perfect untuk tahun ini. Pemenangnya adalah Lin Yu, Lin Yu, Lin Yu. Kerumunan bersorak keras. Bahkan beberapa bintang tidak bisa menahan untuk meneriakkan nama Lin Yu. Dalam siaran langsung tersebut, netizen pun mengetikkan namanya di bagian live chat. Seruan agar Lin Yu diberikan penghargaan karena Tuan Sempurna telah mencapai titik didih. Itu benar-benar yang diinginkan semua orang.
Jadi ketika pembawa acara menyebut namanya sambil tersenyum, wajah orang-orang menunjukkan ekspresi yang mengatakan, saya tahu itu. Lin Yu berjalan ke atas panggung. Sebagai seorang pemuda tampan dengan kulit putih, dia tampak seindah batu giok. Setelah menerima piala, dia menggigitnya dan bertanya, bisakah ini dimakan? Semua orang tertawa dengan itikat baik, termasuk Su Bei. Dia memang seorang foodie. Terima kasih semuanya, kue di pesta malam ini sangat lezat. Kalian pasti punya selera. Ketika Lin Yu mengedipkan mata pada kerumunan, mereka semua jatuh cinta padanya. Tertawa, Su Bei mau tidak mau berpikir, Lin Stone benar-benar orang yang menarik. Tidak heran banyak orang menyukainya. Kemudian tiba saatnya untuk Miss Perfect Award. Ketika datang ke penghargaan ini, itu sangat kontroversial. Ada ledakan diskusi di tempat, dan pemirsa online juga memiliki pilihan yang berbeda. Mereka bahkan punya alasan bagus untuk mendukung pilihan mereka. Tetapi tampaknya tidak ada dari mereka yang bisa meyakinkan orang lain untuk mengubah pikiran mereka. 190 Mengapa harus Su Bei lagi? Sepertinya tidak ada seorang pun dari bintang wanita yang akan mendapatkan penghargaan. Aktris terbaik itu elegan, tapi dia tidak begitu populer. Dan penjualan edisinya hanya biasa-biasa saja. Ada satu aktris populer, yang telah syuting banyak film dalam setahun terakhir. Tapi kemampuan aktingnya belum membaik. Sebaliknya, kinerja semakin buruk. Dia bahkan tidak bisa memainkan peran yang diberikan padanya. Dia terlihat kelelahan dalam foto-fotonya di majalah. Yah, Su Huixian tidak seburuk itu. Dia adalah seorang supermodel yang berpengalaman, dan dia telah mendapatkan popularitas yang baik. Menjadi duta merek Jinxiu telah membuatnya lebih populer. Hanya saja dia terlihat seperti tubuh yang indah tanpa jiwa. Su Bei telah menarik banyak orang untuk membeli majalah kali ini. Tapi dia hanya pendatang baru. Selain penampilannya di Orisa Fashion Show, apakah dia memiliki prestasi luar biasa lainnya? Siapa lagi yang akan terus membelikan majalah untuknya? Pada saat ini, pembawa acara di atas panggung berkata, untuk artis wanita, pertama-tama kami dapat melihat data statistik kami. Mari kita lihat siapa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan majalah ini. Kemudian satu set data muncul di layar lebar. Data pemenang jauh di depan. Data yang lain hampir sama. Bahkan tempat kedua hanya memiliki keunggulan tipis dari artis wanita lainnya. Semua orang menunggu hasil diumumkan. Artis yang memiliki volume penjualan tertinggi adalah Lin Yu, kata tuan rumah dengan lantang. Semua orang tiba-tiba mengucapkan, oh, dengan nada meninggi menjelang akhir. Sekarang mereka tercerahkan. Tidak heran jika datanya jauh di depan. Ternyata itu milik Lin Yu. Oleh karena itu, tempat kedua adalah artis wanita. Tidak mengherankan bahwa Lin Yu mendapat volume penjualan tertinggi. Dengan popularitas dan reputasinya, semua kandidat lain tidak cocok untuknya. Tidak ada yang keberatan dia memimpin. Semua orang sekarang memperhatikan tempat kedua karena dia akan menjadi Miss Perfect. Tempat kedua adalah, tuan rumah membiarkan penonton menebak. Sebagian besar artis wanita di antara penonton sebenarnya tidak menyangka bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Tapi mereka masih berharap tentang hasilnya. Su Huixian tidak sabar untuk menerima penghargaan di atas panggung. Dia percaya bahwa dengan kekuatan dan popularitas yang dia kumpulkan selama beberapa tahun, dia bisa mengalahkan Su Bei sepenuhnya. Su Bei sangat baik, tapi dia terlalu tidak berpengalaman. Dia juga tidak memiliki dasar yang kuat. Ini, kata-kata pembawa acara kemudian diikuti oleh alunan musik dramatis. Su Bei. Oh, seru semua orang dengan suara yang kurang antusias. Jelas, mereka tidak begitu yakin dengan data. Su Huixian, yang hampir berdiri, mengepalkan tangannya erat-erat untuk mengendalikan emosinya. Su Bei, itu Su Bei lagi. Dia membenci nama ini sampai ke tulang. Su Bei, kenapa harus dia lagi? Bahkan Su Bei sedikit terkejut saat mendengar hasilnya. Dia tahu bahwa fondasinya tidak cukup baginya untuk disukai oleh begitu banyak orang. Tapi dia sangat berterima kasih kepada mereka yang telah membelikan majalah mahal untuknya. Tuan rumah tersenyum dan berkata, Su Bei, tolong naik ke atas panggung. Sebenarnya, kita semua tahu bahwa belum lama sejak kamu kembali. Sungguh menakjubkan bahwa Anda telah membuat prestasi seperti itu. Yang benar adalah, kami telah melakukan penyelidikan. Dan kami menemukan bahwa karena insiden ketika Anda menyelamatkan gadis kecil itu, banyak orang merasakan emosi yang campur aduk untuk Anda. Mereka menyesal mengikuti orang banyak dan memfitnah Anda. Dan mereka mengagumi tindakan tegas Anda. Jadi kupikir itulah alasan mengapa banyak netizen membeli majalah untukmu secara spontan kali ini. Harus dikatakan bahwa tuan rumah benar. Fakta bahwa Su Bei dijebak membuatnya mendapatkan simpati banyak orang.
Selanjutnya bab 191 apakah Su Bei seorang duta merek juga?